memulaikan, ya saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat rawahu Muslim, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Wa qala aidan, al-mu'minu li mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Ya, wa qala fi sahihul jami' qayyidul ilma bil kitab. Wa fi riwayati rawahu Abu Dawud, uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ya khususnya mahasiswa di program Magister Pendidikan Agama Islam State Sirajul Falah Bogor, ya. Ini adalah pertemuan terakhir, sehingga saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, mahasiswa dan juga Ibu dan Bapak sekalian, kita belajar bersama terkait dengan topik malam hari ini, yaitu pelatihan menulis book chapter, ya, sesuai dengan yang ada di digital poster, bahwa hari ini nanti sebenarnya lebih banyak ke diskusi, ya, dan juga mungkin ada sedikit pengalaman, ya sependek pengetahuan saya, ya, menulis lebih kurang sekitar antara, agak lupa juga saya ini, antara 25 sampai 30 book chapter gitu, ya. Jadi saya pikir menarik juga nih. Yang terbaru adalah untuk perbankan syariah di Indonesia yang dalam proses adalah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, kemudian juga ada metode penelitian, kemudian juga ada ekonomi lingkungan gitu, ya, dan satu lagi tentang epistemologi Islam gitu, ya. Nah, jadi saya lebih banyak mungkin sharing terkait pada hari ini atau kesempatan kali ini tentang pelatihan atau tentang bagaimana how to write book chapter, ya, bagaimana menulis dari book chapter. Seperti biasa saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat pertama. Ini yang menjadi dasar bagi kita, ya, energi bagi kita untuk terus menulis, keep writing, ya. Nah, dalam proses menulis ini tentu saja, ya, dalam proses nanti yang disebut dengan book chapter, di situ ada semacam ta'awun, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Jadi bagaimana tulisan kita atau buku yang akan kita hasilkan itu adalah bagian dari keroyokan atau gotong royong kita di dalam menghasilkan sebuah karya, ya. Kemudian juga, nah, kita sebagai seorang muslim tentu saja bahwasanya innallaha yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilihi saffa, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, ka'annahum bunyanum marsus, seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam konteks tafsir birra'yi tentu saja, ya, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya artinya itu bahwa setiap orang, ya, makna ada apa?
kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, artinya mengajak kepada kebaikan gitu ya. Maksud saya memahami di sini dengan tafsir beliau, jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih, lebih kepada bagaimana kita itu sebagai seorang muslim gitu ya selalu bersama-sama gitu ya dalam ya amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Dalam hal ini adalah dalam sebuah tulisan ya, dalam beberapa referensi dan juga dalam beberapa video saya bicara tentang bagaimana fardu menulis. Salah satunya adalah bahwa menulis itu adalah ya bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Itu jelas sekali gitu ya, sehingga kemudian konteks energi menulis dalam kitabullah ini selain juga dalam surat Al-Alaq ya ayat 1 sampai 5, di surat Nun ya Al-Qalam, kemudian juga nanti di beberapa ayat yang lainnya. Kemudian kita juga diingatkan dengan sabda Nabi SAW terkait dengan adalu alal khairi kafa'ilihi ya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan ya bagaikan mengerjakannya, mansana sunnatan ya hasanatan dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga tadi disebutkan bahwasanya al mukmin lil mukminin atau lil mukminin kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'd, artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu adalah seperti satu bangunan ya, saling menguatkan. Ini saya berbicara tentang konteks book chapter ya, bagaimana sebuah buku gitu ya, book chapter itu kemudian dihasilkan secara bersama-sama ya. Jadi bukan hanya menulis satu orang saja, tetapi bersama-sama ya. Tentu saja ini bagian juga dari implementasi sabda Nabi SAW dan juga nanti banyak akwal dari Imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya tentang qayyidul ilma bil kitab ya. Jadi ikatlah, jagalah ilmu itu dengan menulis. Dan saya merasakan sendiri bagaimana ternyata learning by writing gitu ya, belajar dengan menulis itu sangat luar biasa. Sehingga kalau ada yang mengatakan menulis itu manfaatnya untuk orang lain, iya betul, tetapi yang lebih bermanfaat itu adalah untuk diri kita sendiri. Saya ingat sekali ketika saya mencari sebuah hadis ya, walaupun itu di googling ya, di Google gitu ya, tapi itu hanya ingat misalnya satu potongan katanya baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab, kemudian saya cari. Nah, proses untuk mencari satu ayat juga, mencari hadis, mencari akwal, itu menjadi sebuah ilmu yang menurut saya luar biasa. So berarti untuk mungkin di sini ada beberapa yang sudah PhD ya, program yang sudah di doktoral ya, maka menulis itu adalah lanjutan dari kita belajar. Saya ingat sekali salah satu dari argumentasi saya, alasan saya kenapa menulis waktu itu adalah karena belum bisa melanjutkan kuliah lagi baik di S2 ataupun S3 gitu ya. Tapi alhamdulillah selesai S2, wah kayaknya nggak mungkin nih kuliah S3, maka kemudian saya menulis buku. Kemudian juga ketika S3 udah selesai, wah nggak ada S4, gimana nih mau belajar nih, mengajar oke gitu ya, tapi perlu juga untuk, bukan perlu ya, tapi memang kalau saya menyebutnya dengan fardu menulis gitu ya. Artinya menulis ya sebuah bagian, karena my obsession maybe I will write about maybe about ya 500 gitu ya. Ada sekitar, saya targetnya itu adalah 3 kali atau 5 kali dari umur saya. Kalau umur saya insya Allah 60 ya, berarti 6 kali 5 adalah 300 buku gitu ya. Dan alhamdulillah di laptop saya itu sudah ada sekitar 302 gitu ya, yang diterbitkan sebenarnya sekitar 75 sampai 100 gitu ya. Tapi yang lainnya itu masih dalam bentuk agak sedikit, kadang agak sedikit ideologis, kadang agak sedikit mungkin sudah umum, sehingga beberapa tidak diterbitkan ya gitu ya. Tapi yang lain juga sedang dalam proses. Nah, khusus untuk book chapter ya, tadi saya sebutkan, saya belum hitung semua ya, tapi antara 25 sampai 30 atau 40 buku gitu ya. Nanti boleh lihat di Perpusnas juga nama saya gitu ya, pakai Abdurrahman Misno atau kadang pakai Misno saja, boleh dilihat, saya belum hitung semuanya itu ya. Oke, jadi Al-Quran, kalam ilahi dan sunnah nabawi menurut saya itu adalah energi yang paling kuat untuk memberikan kita semangat untuk menulis ya, termasuk nanti untuk mahasiswa adalah menulis tesis ya. Jangan jadikan menulis itu adalah sebagai beban, karena nanti menulis adalah bagian dari ibadah. Oke, introduction, let's talk about the energy of the
writing ya, bagaimana kekuatan dari energi semangat menulis. Saya yakin ini udah semangat banget nih ya, sampai berapi-api nih saking semangatnya gitu ya. Jadi energi dan semangat menulis itu ternyata ya tidak cukup gitu ya, artinya dia perlu action ya. Dalam sebuah pepatah dikatakan bahwa bermimpilah ya setinggi mungkin ya, tetapi untuk menjadikan mimpi itu nyata maka Anda harus bangun dan do action gitu ya, melakukan apa yang menjadi mimpi Anda itu. So berarti setelah kita memiliki energi dan semangat yang kuat, sama juga nih mungkin ada mahasiswa yang kuliahnya tuh semangat banget gitu ya, tapi ternyata perlu juga ada strategi, perlu juga mungkin ada pengetahuan yang lainnya terkait dengan gimana biar skripsinya atau tesisnya cepat selesai gitu ya. Nah itu berarti ada juga yang tidak tahu harus dari mana, ini nulis tesis itu dari mana ya, menulis book chapter itu dari mana ya gitu ya. Nah ini kadang menjadi masalah ya, ada disebut dengan mind block lah apalah gitu ya, pokoknya sesuatu yang nggak tahu dari mana ya. Kalau di tengah-tengah mungkin nanti masih mending tuh ya, ini dari awal tuh udah nggak tahu ini mau dari mana nih. Itu pentingnya nanti ada tutor, pentingnya ada semacam bimbingan dan juga bisa konsultasi ya. Di Stage Sirajul Falah insya Allah saya standby ya, baik itu menggunakan online ataupun juga offline, insya Allah sama ya. Dosen-dosen di ini juga insya Allah juga siap ya. Jadi diskusi apalagi ini kan udah level S2, saya yakin idenya itu sudah paham, tapi mungkin hanya perlu sedikit sentuhan saja gitu ya, agar sesuai dengan prodi, sesuai dengan program studinya, sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan bidangnya, dan memang itu menarik dan juga layak serta diperlukan untuk membuat sebuah penelitian. Oke. Yang kedua adalah kesulitan menulis satu buku full. Ini biasanya dalam hal book chapter ya. Jadi ketika kita mau menulis buku gitu ya, 120, 150, 200, 250 gitu ya, itu kadang agak kesulitan gitu ya, sehingga kemudian book chapter menjadi solusinya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan azam saya nih untuk kelas ini ya, kelas B2 ini, agar bisa menghasilkan sebuah mahakarya di akhir penulisan ini. Saya rasa bukan sebuah mimpi, tapi ini adalah langkah awal kita, yaitu bagaimana membuat sebuah book chapter. Nah, tidak tahu menerbitkan buku ya, tanya aja gitu ya. Bagaimana membuat buku sekarang sudah mudah sekali dengan paket. Dulu tuh masih ada yang 200.000, 300.000, 500.000 itu sudah bisa menerbitkan buku. Nah, kalau yang book chapter itu kita bisa ada yang mulai 150, 200, bahkan kemarin kita waktu di Siva Press itu di angkatan pertama itu yang perbankan syariah di Indonesia itu hanya 99.000 gitu ya. Nah, ini tentu saja nanti kita akan mengundang siapa saja untuk bisa bergabung di program-program book chapter, atau mungkin ya silahkan di banyak sekali, tinggal pilih sekarang itu, karena book chapter ini menjadi sebuah tren saat ini gitu ya. Kalau saya sendiri mengikuti, karena kalau saya lebih cenderung kalau ditanya niatnya kenapa banyak menulis book chapter gitu ya, ya karena salah satunya adalah karena agar tulisan saya itu tidak hanya dibaca oleh my circle gitu ya, bukan hanya di circle saya saja gitu, tetapi di banyak circle yang mungkin bisa sama-sama, sehingga tadi nanti mungkin boleh juga saya hitung lagi, mungkin kalau mau bantuin ngitung boleh juga tuh book chapter saya itu ya. Oke, nah kemudian juga keterbatasan kemampuan menulis ya, ini biasanya memang tadi ya, kalau menerbitkannya itu sampai 200, 300 halaman, berat banget kayaknya gitu ya, sehingga kemudian dibuatlah book chapter. Apakah ini sebuah solusi? Ya tentu saja mungkin bagi istilahnya itu pertama yang mungkin dia baru belajar, dia menjadi solusi. Yang kedua bagi orang-orang yang mungkin dia ingin tulisannya, ide gagasannya dibaca oleh circle yang lain, lingkungan yang lain, itu juga menjadi sebuah solusi juga gitu ya. Atau mungkin kita juga pengennya agak sedikit challenging gitu ya. Saya menulis, kebetulan saya juga punya komunitas majelis penulis, itu sudah menerbitkan buku dulu itu pertama tentang COVID ya, wabah, kemudian juga hikmah gitu ya, fitnah dan fitnah gitu ya. Ini ada Pak Dr. Rizal Hussein juga termasuk yang ikut ini ya, yang di buku gitu, itu ada lebih kurang 400 halaman, itu yang pertama. Kemudian juga ada
spiritual writing, yang kedua, yang ketiganya adalah spiritual reading. Spiritual reading dulu baru spiritual writing. Kemudian ada motiva tulis, kemudian ada motiva baca, kemudian ada motiva cinta, kemudian yang terakhir adalah motiva lara. Nah, sekarang kita lagi pikir-pikir apalagi nih yang saya pikirkan mungkin mirip tulisan bareng-bareng. Kalau orang dulu tuh ada, zaman dulu banget itu ya, ada chicken shop for soul, chicken shop for mom ya. Nah, kita mungkin bisa buat cerita-cerita kisah nyata yang jadi dikumpulkan menjadi sebuah buku, dan itu adalah book chapter. Jadi sekali lagi book chapter itu bisa menjadi solusi bagi ya newbie ya, penulis-penulis baru yang ingin menerbitkan karyanya tanpa perlu menunggu sampai ratusan halaman gitu ya. Kemudian juga bisa juga menjadi sebuah solusi bagi penulis yang sudah lama tetapi ingin tulisnya itu tidak hanya dibaca oleh kalangan dia saja atau di circle-nya dia saja. Misalnya saya menulis beberapa kali cukup banyak di manajemen SDM dan juga di manajemen, termasuk juga ekonomi yang umum gitu ya. Di misalnya ada banyaklah penerbit ya, beberapa penerbit, nanti mungkin boleh bertanya juga gitu ya. Itu ya banyaklah dari berbagai kalangan ya, termasuk juga dengan penganut agama yang lainnya gitu ya. Nah itu jadi ada dibaca buku kita gitu ya. Jadi nah itu ya kalau menurut saya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu ya. Jadi saya lebih bismillah, insya Allah itu adalah bagian dari dakwah gitu ya, bagian dari dakwah untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Oke, ini adalah mukadimahnya. Jadi book chapter, yes, is solution for the new writer or the new author gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, tadi disebutkan tentang alasannya kan ya. Jadi menulis itu adalah ibadah, sehingga ya dia memerlukan adanya keikhlasan. Ya namanya ikhlas itu kan proses ya. Jadi ya nggak apa-apa pengen terkenal dulu atau pengen ada dulu, pengen master karya, tapi kan lama-lama akan terbiasa juga gitu ya. Kemudian juga terkadang menulis itu menjadi hal yang berat nih, sehingga untuk menghasilkan karya itu kadang agak sulit gitu ya. Kadang ada yang mimpi juga enggak gitu ya. Susah banget menyelesaikan. Ada banyak nih saya cerita itu ya. Jadi mau bikin selesai skripsi aja udah lega banget gitu ya, nulis tesnya udah lega banget, udah Pak lah saya kapok nggak mau nulis lagi. Waduh, saya bilang itu. Padahal menulis itu adalah satu yang idza matal insan au idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa bisalasatin illa shadaqatul jariyah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Sehingga saya juga menulis buku-buku yang sifatnya itu general, umum gitu ya, tentang misalnya ada tentang pedoman sholat saya juga menulis juga. Kemudian yang mari ziarah kubur saya juga tulis juga gitu. Karena agar juga orang bisa ini memang betul-betul gitu ya. Jadi bisa membimbing orang gitu ya, bisa membimbing orang. Termasuk juga bikin tentang bagaimana metode membaca cepat Al-Quran dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian yang penting juga ada spesialisasi, typing error ya, spesialisasi keilmuan yang ini penting ya dalam konteks pengembangan ilmu ya. Kalau dimasuk di sini berarti sebagian besar adalah di pendidikan agama Islam. Maka ya saya selalu bilang bahwa problem pendidikan agama Islam di Indonesia itu sangat kompleks kalau menurut saya gitu ya, apalagi di era digital sekarang ini gitu ya. Maka mau tidak mau ya dengan berbagai pembahasannya, dengan berbagai tadi problematikanya harus dicari solusinya gitu ya. Nah, salah satunya tadi adalah dengan konteks pengembangan ilmu ya, sehingga nanti dalam sebuah book chapter semakin banyak orang yang terlibat gitu ya, maka dengan latar belakang yang berbeda itu akan semakin memiliki kualitas yang lebih lah ya, atau berwarna. Ini sama juga dengan dalam jurnal ilmiah. Mungkin awal-awal ya orang-orang Indonesia itu merasa heran, tulisan jurnal ilmiah kok ditulis oleh istilahnya itu 2, 3 sampai 5 orang gitu ya di awal gitu ya. Aneh gitu ya. Tapi kemudian ya bahwa ketika sebuah jurnal ilmiah kemudian dia ditulis oleh banyak orang dengan disiplin latar belakang ilmu yang berbeda, itu dia akan semakin kaya gitu ya, akan semakin berkualitas gitu ya. Nah book chapter ini juga sebenarnya sama gitu. Jadi kita akan kelihatan nih dari sisi cari yang mudah gitu ya, atau mungkin agak-agak sulit dan sebagainya gitu ya. Nah itu dia akan semakin kaya. Jadi tidak hanya satu perspektif. Di sini ada Ustaz Abdul Syukur, ada Ustaz Mahfud, ada Ustaz Dede dan lain sebagainya gitu. Jadi dia akan semakin berwarna, apalagi nanti bunga rampai gitu ya. Kalau tadi kayaknya menjadi sebuah bunga rampai, jadi kelihatan
kelihatan gitu ya cara menuliskannya. Oke, nah kemudian book chapter adalah salah satu jenis buku yang dihasilkan oleh beberapa penulis dengan pilihan tema utama dan juga topik atau subtema atau subtopik yang spesifik yang ditulis oleh masing-masing dari penulis. Nah, how to write a book chapter, we will discuss about this topic. Ya, book chapter bagi yang belum tahu ya, kadang ini ya agak sedikit biasa kalau perkembangan bahasa gitu kan, mungkin apaan book chapter gitu ya, sebenarnya bukan jenis dari buku gitu ya, tapi karena book chapter itu adalah bab atau bagian, berarti bagian buku gitu ya, tapi kemudian ya orang jadi tahu oh nulis book chapter gitu ya. Kalau dulu dikenal dengan istilah bunga rampai, yaitu buku yang berisi kumpulan karya ilmiah ya, ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah diselesaikan atau diterbitkan gitu ya. Nah, book chapter sendiri kalau saya memahami itu sebagai buku yang ditulis oleh beberapa orang dengan topik dan subtopik yang telah ditetapkan. Masing-masing penulis akan menulis gitu, akan menyusun dalam subtopik tertentu, sehingga dalam book chapter itu bisa 3, 5, 10 gitu ya, 12 gitu ya. Bahkan tadi yang buku yang kami di Majelis Penulis itu sudah ada sekitar berapa ya, kayaknya sekitar 20 atau 25 penulis gitu ya, kayaknya rekor itu paling banyak penulisnya gitu, cukup tebal juga gitu ya. Nah, jadi book chapter ini sebenarnya padanannya lah kurang lebihnya itu sama dengan bunga rampai ya. Kalau fiksi ya, cerpen itu biasanya ada anthology ya, atau antologi gitu ya. Tapi bisa juga yang tulisan saya sebenarnya juga bisa disebut dengan antologi juga sebenarnya gitu ya. Tapi bunga rampai, kalau bunga rampai kesannya dia itu dengan topik-topik atau tema-tema yang berbeda. Walaupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri bunga rampai tadi adalah kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu tema pembahasan melalui berbagai sudut pandang keilmuan dan telah berhasil diselesaikan oleh penulisnya. Jadi bunga rampai itu biasanya namanya juga bunga rampai, jadi banyak sekali bunga gitu ya. Kalau book chapter dia satu topik utama, kemudian subtopiknya nanti ditulis oleh masing-masing penulis ya. Ini adalah book chapter. Yang berikutnya, apa sih sebenarnya tujuan menulis book chapter ya? Menurut saya ini juga menjadi penting ketika ngapain ya kita menulis ya. Oh, ternyata yang pertama adalah bahwa tujuan dari menulis book chapter ini adalah membantu menulis buku meski belum mandiri. Maksudnya seorang penulis awal, penulis pemula yang mungkin dia belum bisa menghasilkan atau menerbitkan sebuah buku yang tebal gitu ya, 100, 150, 200, 250 gitu ya. Nah, maka dia bisa juga menghasilkan sebuah buku dengan hanya lebih kurang 10 sampai 15 halaman gitu ya. Dan dia punya buku, ada ISBN-nya, tercatat juga di Perpusnas, kemudian juga ada bahkan sekarang dengan program misalnya sekitar 300.000, 350.000 itu sudah dapat hakinya gitu kan, itu luar biasa gitu ya. Dan tentu saja yang namanya menulis itu adalah mendokumentasikan ide dan tulisan. Ini penting sekali ya, walaupun di blog juga bisa gitu ya, tapi kalau di book juga tercatat. Kemudian juga nanti bukunya itu bukan hanya hard copy tetapi juga soft copy ya. Trennya sekarang adalah soft copy, itu menjadi hal yang luar biasa. Mungkin ada juga nih yang ketakutan kalau soft copy, aduh gimana kalau umpamanya dibajak gitu ya. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui gitu ya. Artinya yaitu mudah-mudahan tetap menjadi amal baik kita. Dibajak bagaimanapun, dikopi oleh mahasiswa semakin banyak apapun gitu ya, maka itu adalah seharusnya menjadi